warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada video kali ini saya akan berceramah tentang Islam dan iptek. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan mengembangkan amanat di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat, yakni iptek, dalam perspektif Al-Quran. Mehdi Golshani dalam bukunya The Holy Quran and the Science of Nature tahun 2003 mengajukan beberapa alasan. Pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contohnya, kesehatan badan bagi seorang dalam suatu masyarakat adalah penting. Oleh sebab itu, sebagai kaum muslim harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan. Kedua, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan tergantung pada non-muslim. Agar dapat merealisasikan tujuan dan dibahas Al-Quran itu, masyarakat Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan kultural, politik, dan ekonomi. Pada gilirannya, hal itu membutuhkan pelatihan para spesialis, spesifikasi tinggi di dalam segala lapangan, dan penciptaan fasilitas ilmiah dan teknis dalam masyarakat Islam. Sebab pada abad modern, kehidupan manusia tidak dapat dipecahkan kecuali dengan upaya pengembangan ilmiah dan kunci sukses. Seluruh urusan bersandar pada ilmu. Ketiga, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban alam, sebab-sebab, akibat seluruh benda dan organisme hidup. Pendek kata, seluruh tanda kekuasaan Tuhan di alam eksternal dan kedalaman batin jiwa manusia seperti tersirat dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, batera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia dihidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan ke bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164.
Keempat, alasan lain untuk mempelajari fenomena-fenomena alam dan skema penciptaan adalah bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk perbaikan kondisi manusia. Ini misalnya yang tersirat dalam Al-Quran. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 17. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek antara lain Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Quran Surat Al-An'am ayat 97, dan Quran Surat Yunus ayat 5. Ayat-ayat itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selain dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.